Masmur Masmur rojuli. Masmur rojuli. Siapa nama pria itu? Ya. Kemudian kaidahnya tadi tak pakai hamzah wasal berada di tengah, nggak dibaca bukan maismu tapi masmu. Sama kalau kita tanya orang, masmuka ya akhi, siapa namamu wahai saudaraku? Ya kan, masmuka. Kan di situ ada hamzah sebenarnya. Dari ismu kan ismu artinya nama. Tapi kenapa tidak dibaca maismuka tapi masmuka? Itu kan yang terkenal kan, masmuka. Ya karena di situ ada kaidah penggunaan hamzah wasal. Kalau berada di tengah, hamzah wasal itu jangan dibaca, tapi diwasal. Ya, dipisah dia. Langsung disebut huruf setelahnya. Ibnu dibaca karena berada di awal. Ibnu man anta. Anaknya siapa engkau? Anak berada hamzah wasal berada di tengah berarti anak benu waziri. Anak benul waziri. Saya anaknya menteri. Nah, gitu ya. Kita selesaikan dulu ini baru kalau ada mau bertanya, Fadol. Al kalimatul jadidatu silakan di apa? Dituliskan artinya kalau mau ditulis di Arafat juga bisa ya. Ar-rasulu artinya rasul. Nggak usah kita terjemahkan ya. Kalaupun mau diterjemahkan ya ini bisa dimaknai utusan. Dari kata arsala yursilu. Apa eh, apa bentukan bentukan fiilnya. Kemudian al-Ka'bah, al-Ka'bata ya, al-Ka'batu ya, al-Ka'batu. Ka'bah ya. Kemudian al-ismu nama, al-ibnu ya anak, tapi ini anak laki-laki ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ya memang istilah-istilah untuk apa? Untuk anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, ya itu beda-beda semua. Beda kalau bahasa kita, ya saudaraku, ya nggak ada istilah untuk saudaraku laki-laki atau saudaraku perempuan, nggak ada. Kalau dalam bahasa Arab ada, bahkan paman paman dari ibu, paman dari ayah itu beda. Saudaranya ayah kan, sama saudaranya ibu itu beda. Kalau saudaranya ayah itu amun, nah gitu, amun. Kalau saudaranya ibu dia kholud, beda. Kemudian ini amun, ini paman, ya saya baru sebut ini paman. Tapi amun itu paman dari ayah, maksudnya saudaranya ayah. Nah gitu. Dibedakan sama paman yang menjadi saudaranya ibu. Kan bisa saja kan kita punya ayah punya saudara laki-laki, kita punya ibu juga punya saudara laki-laki. Saudaranya ini kan kita sebut paman, ya kan? Nah, amun kolun itu dibedakan sama-sama paman, tapi jalurnya dari mana dulu? Kalau amun itu jalurnya dari ayah, saudaranya ayah. Kalau kolun itu jalurnya dari ibu, saudaranya ibu. Ya, nah, sama-sama paman. Nah, gitu ya. Nanti kalau bibi, saudara, misal kita punya ayah punya saudara perempuan, kan bibinya kita, tante kan. Nanti tinggal ditambah tambah tambah butus ya, ammatun. Jadi muannas kan. Kalau kita punya ibu, punya saudara perempuan, kan jadi bibinya kita juga kan, jadi tantenya kita. Nah, tinggal ditambah-tambah butuh aja. Kholatun. Nah, gitu dia kalau dalam bahasa Arab. Nah, kemudian al-hakibatu, tas. As-sayyaratu, mobil. Asyari'u, jalan. Mughlakun, terkunci. Tahta, di bawah. Hunaka, di sana. Al-muhandisu, insinyur. Nah, kemudian musonif di akhir dari dars al-khamis, kemudian apa lagi namanya, menyimpan rumus mudof mudof ilai. Mungkin kita bertanya, kenapa musonif ini baru taruh di sini rumusnya? Nanti di akhir pembahasan. Setelah ini pasti dars baru ini, dars sadis. Ayo, kenapa bukan di awal? Logikanya kan seharusnya di awal. Kenapa? Karena rumus ini kita mau pakai. Kenapa harus di akhir? Nah, kenapa? Karena musonif itu paham.
bahwa orang yang akan mengajarkan bahasa Arab ini bukan artinya orang yang paham bahwa apa yang kita sedang pelajari ini adalah susunan atau tarkib ini. Nah gitu. Makanya beliau taruh di ujung saja. Urusan yang menjelaskan di awal itu rumusnya, ya urusannya pengajarnya, urusannya gurunya itu. Ya kan? Nah, nanti di akhir barulah beliau taruh. Ketika beliau taruh di sini, antum tidak bingung lagi bahwa ini rumus mudhof ilaih. Sayyaratu itu sebagai mudhof, al-mudarrisi itu sebagai mudhofun ilaih. Sayyaratu artinya mobil, al-mudarrisi artinya guru. Mobilnya guru. Ya kan? Mobilnya guru. Ini mobil sayyaratu sebagai mudhof, ya. Al-mudarris sebagai mudhofun ilai, sebagai mudhof itu artinya sandaran, sedangkan mudhofun ilai itu yang disandarkan kepadanya. Kepada apa? Kepada kepada sayyarah. Nah, itu ya. Yang disandarkan bukan kepadanya, yang disandarkan kepada guru. Mobil disandarkan kepada guru. Mobilnya guru. Nah, gitu. Nah, di sini antum nggak bingung lagi. Nggak perlu lagi saya jelaskan panjang lebar karena sudah begitu banyak contoh tarkib mudhof ilaih. Dan ingat rumusnya. Kalau mudhof ilaih, lihat saja. Kalau cirinya ada isim tidak beralif lam, tapi dia tidak bertanwin. Nah, itu pasti mudhof. Ya, itu pasti mudhof. Kenapa? Normalnya isim itu kalau tidak beralif lam dia bertanwin. Nah, gitu ya. Nah, kalau ada mudhof, pastikan setelah mudhof itu langsung menjadi mudhof ilaih. Tidak boleh diperantarai dengan kata yang lain. Beda sama khobar. Kalau ada mubtada, betul setelahnya ada khobar. Tapi bisa saja diperantarai dengan huruf jar. Bisa saja. Harfun istifham, harfun apa ism istifham, ism isyarah, bisa saja. Nah, gitu diperantarai. Tapi kalau mudhof ilaih dia langsung nempel. Nggak boleh ada yang perantarai. Kalau sudah tahu itu mudhof, pastikan kata setelahnya itu mudhofun ilaih. Kayak tadi kan kitabu. Kitabu. Antum baca kitabu tidak beralif lam. Tapi tidak ditanwin. Tidak nakiro. Isim setelahnya man. Maka antum sudah bisa identifikasi tuh. Oh, kitabu ini mudhof. Man ini pasti jadi mudhof ilaih. Ya kan? Meskipun dia itu ismun istifham. Ya, isim yang mabni. Gitu ya. Untuk tarkib mudhof ilaih. Nah, dari sini sudah berapa kaidah yang kita pelajari? Alhamdulillah. Ada yang pertama, mulai dari yang awal ya. Mulai dari yang awal itu isim isyarah. Tapi untuk lil muzakkar. Hada, zalika. Ya, hada sama zalika. Isim isyarah lil qarib yang dekat. Hada, isim isyarah lil bait. Zalika, yang jauh. Ya, hada ini, zalika itu. Nanti di pelajaran as-sadis kita akan mempelajari isim isyarah juga, tapi untuk muannas. Yang sebelumnya di dars awal itu isim isyarah ya lil mudakar, untuk muzakar, lil akil lil mudakar yang untuk yang berakal, isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk yang berakal dan yang tidak berakal, ya hada sama zalika, tapi dia lil mudakar, khusus untuk isim-isim yang dikategorikan sebagai muzakar atau laki-laki. Nah, benar-benar nggak di-spill untuk yang muannas. Nanti di sini baru kita akan pelajari. Ya hadi. Insyaallah minggu depan. Kemudian setelah itu apa lagi? Saya buka ya biar saya nggak salah-salah. Di dars 2 itu kita sudah belajar. Oh ya, dars pertama hada, dars kedua dzalika. Simisyara lil bait yang jauh. Dars 3 kita sudah masuk pembahasan dikenalkan kaidah mubtada khobar. Nah, alhamdulillah semoga antum sudah bisa paham apa itu mubtada, apa itu khobar. Intinya mubtada itu isim di awal jumlah. Isim ya, bukan fiil. Jumlah ismiyah nanti disebut. Isim di awal jumlah, alamatnya itu marfu, tanda rufanya dengan dhamma. Nah, gitu. Dan mubtada itu dia mesti ma'rifah. Makanya kalau mudhof ya, kalau mudhof itu jadi mubtada ya, kalau mudhof menjadi mubtada
maka dia tidak ditanwin karena meskipun tidak beralif lam ini dia ma'rifah. Dia dikenali. Makanya tidak ditanwin. Nah, itu di antara rumusnya kan. Kenapa tidak ditanwin? Sebenarnya dia ini ma'rifah, ya, bukan nakiro, bukan isim yang tidak dikenali. Nah, mubtada khobar udah. Kemudian di dars Robi kita sudah diajarkan jar majrur. Ya, kita juga sudah menghafal ada fi, ada ala, ada ila, ada min. Ya, ada 4 ya. Nanti kedepannya ditambah lagi ada lam sama ada huruf ba. Nah, itu. Tapi nanti kita akan dapatkan di dars selanjutnya. Kemudian di dars Robi, di dars Khomis kita dispilkan kaidah mudof ilai. Ya, semoga antum juga sudah paham dengan ini. Nah, nanti di minggu depan kita akan masuk di dars sadis. Ya, kita dikenalkan isim isyarah lil muannas. Ya, isim yang digunakan untuk menunjuk mengisyaratkan benda tapi dia khusus untuk muannas. Ya, ini penting antum pahami bahwa di dalam bahasa Arab ada pembagian benda itu bukan hanya pembagian laki-laki perempuan muzakkar muannas itu bukan hanya manusia, tapi termasuk hewan, termasuk benda-benda itu dalam bahasa Arab dibagi menjadi muzakkar dan muannas. Pemahaman ini sangat penting sekali ada di benak kita. Kenapa? Karena banyak sekali rumus-rumus nahu itu sangat berkaitan dengan penentuan ini muzakkar atau muannas. Ya, sangat berkaitan sekali. Nah, sehingga apalagi namanya maklumat ini semoga tidak dilupa. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang tidak dimengerti. Anu Zat, Fadol, Fadol. Silakan. mungkin bisa dijelaskan ulang terkait dengan halaman 31 ini, ismun dengan ibnu Ustaz. Ismul sama Ismun sama ibnun Ibnun. ini tentang harokat-harokat akhirnya Ustaz. Ana masih kurang paham tadi Ustaz. Oh ya, baik. Nah, saya ingin buat paradigma dulu. Paradigma berpikirnya. Pertama, kita sedang belajar isim. Ya, kita sedang belajar isim. Isim itu tadi saya sudah bilang pendekatannya dalam bahasa kita ya kata benda. Ya, yang tidak memiliki makna waktu di dalam. Nanti kita juga akan belajar fiil. Pendekatannya dalam bahasa kita fiil itu kata kerja. Ya, yang punya makna waktu di dalam. Telah bekerja, akan bekerja, atau sudah bekerja. Ya, nah gitu. Nah, ketika kita belajar isim, maka kita ingin menentukan dalam ilmu nahu kita ingin menentukan setiap harokat di akhir, ya, setiap harokat di akhir. Kenapa? Karena harokat di akhir inilah yang membuat ilmu bahasa Arab itu bisa diidentifikasi posisi kedudukannya atau posisi-posisinya yang dengan mengidentifikasi posisi-posisi atau kedudukannya itu kita bisa memahami susunan dari tulisan, susunan dari kalimat itu. Ya gitu. Ya. Nah, maka para ulama itu menulis rumus-rumusnya. Ya, mereka menulis itu rumusnya dengan istilah-istilah yang mereka apa lagi namanya dengan istilah-istilah yang mereka pasang di dalam kaidah-kaidah itu. Nah, gitu ya. Nah, di antara istilah yang mereka berikan adalah istilah mubtada khobar. Itu yang pertama, istilah mubtada khobar. Kemudian ada istilah jar majrur. Bukan istilah sih, saya sebutnya dengan kaidah. Kaidah mubtada khobar. Kemudian ada kaidah jar majrur. Kemudian ada kaidah mudofun ilaihi. Nah, ini 3 saja dulu ini. Karena ini baru ini yang kita pelajari. Nah, di sini kaidah ketiga-tiga kaidah itu ada semua di sini. Ini ada semua ini. Ya, mubtada khobar ada,
mudhofun ilaihi ada, jar majrur juga ada. Jar majrur ini. Ya kan? Nah, pertama kaidah mubtada khobar. Ingat, mubtada itu apa lagi namanya? Mubtada itu adalah isim, kata benda yang berada di awal jumlah atau di awal kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Setiap isim yang berada di awal jumlah, dia itu disebut dengan mubtada. Apa artinya mubtada itu? Mubtada itu artinya di awal. Ya, mubtada di awal. Makanya kenapa para ulama itu kasih nama mubtada? Karena artinya di awal. Ya, dari kata bada yabda'u. Ya, gitu. Ya kan? Nah, lalu kemudian mereka meneliti itu kalam-kalam Arab bahwa orang Arab itu kalau berbicara di awal mereka itu kasih harokat dhammah atau istilahnya ya untuk pemula ya istilahnya itu marfu. Ini penting untuk mengingat istilah ini. Makanya nanti ketika saya sebut ismu, ismu itu apa posisinya, apa kedudukannya, posisi atau kedudukannya. Maka antum jawab. Kita jawab ismu itu sebagai mubtada. Ya kan? Nah, mubtada itu hukum harokatnya atau alamat tanda harokatnya. Alamat itu kalau dalam bahasa kita artinya tanda. Atau bisa juga kita sebut hukum harokatnya itu apa? Ism kan ini misalnya ini gundul ism itu kita mau harokatnya apa di ujung. Nah, karena kita tahu kedudukannya atau posisinya mubtada dan mereka meneliti kalam orang Arab bahwa orang Arab itu kalau mengatakan mengawali pembicaraan itu dengan marfu, ya, dengan dhammah. Gitu. Maka mubtada itu mereka kasih rumus marfu. Rumus marfu. Tanda rufanya atau tanda marfu'nya dengan harokat dhammah. Maka coba lihat. Ibnu ini dhammah. Ya kan? Nah, gitu. Lihat saja itu. Saya kasih contoh di tempat lain ya. Nah, ini. Ini dia dhammah. Kenapa? Ada. Saya kasih contoh lagi tempat lain. Mana? Uh, ini misal. Ini. Kenapa dhammah? Mubtada. Iya kan? Nah, gitu. Atau mau contoh lagi yang lain. Nah, ini. Ini. Dhammah. Al-Ka'bah. Pastikan ini dhammah. Al-Ka'bah tuh. Kenapa? Isim di awal jumlah. Dia marfu. Ya, nah itu ya. Saya kira cukup contohnya itu. Oke, kita kembali. Nah, kemudian di antara rumus yang mereka berikan juga adalah rumus mudhof ilaih. Rumus dua isim yang saling disandarkan yang nanti penyandarannya itu nanti di antara salah satu maknanya bermakna kepunyaan atau kepemilikan. Dua isim. Pertama ismu. Isim yang kedua al-walad. Ya, ketika disandarkan maka menjadi susunan mudhof ilaih. Ismu menjadi mudhof, al-walad menjadi mudhof ilaih. Nah, yang mau diketahui bukan isimnya, bukan ismunya, tapi al-walad ini bahwa dalam penelitian kalam orang Arab, setiap yang menjadi mudhof ilaih mereka itu jadikan harokatnya majrur atau kasroh. Nah, gitu. Maka para ulama kemudian memberikan rumus itu. Mereka katakan bahwa yang menjadi mudhof ilaih itu dia hukumnya atau alamat harokatnya itu adalah majrur, tanda jarnya dengan kasroh. Majrur itu istilah untuk harokat kasroh. Istilah ini penting untuk diingat. Maka kita baca ismul waladi. Ya kan? Nah, setiap ada mubtada mesti ada khobar. Nah, di mana khobarnya? Ini khobar. Kemudian diteliti lagi, ya. Orang Arab itu kalau menyebut harokat untuk khobar itu dia dengan harokat apa? Ternyata para ulama mendapati orang Arab itu menyebut harokat untuk khobar itu juga marfu. Makanya di sini dia tanda rufanya juga dengan doma. Karena marfu itu ya untuk pemula ya istilah untuk harokat doma. Nah gitu. Meskipun gundul sampai di sini meskipun gundul kita sudah bisa baca. Kita sudah bisa baca ini. Meskipun tidak ada harokatnya kita sudah bisa baca. Al-walad ini tadi saya sudah bisa baca.
ismul waladi. Saya tidak baca walada atau waladu. Kenapa? Karena saya identifikasi al-walad ini mudhofun ilaih. Muhammadun meskipun nggak ada rokatnya saya akan baca Muhammadun, bukan Muhammadin, bukan Muhammadan. Kenapa saya sudah identifikasi ini khobar. Khobar itu menurut orang Arab dia itu marfu dengan tanda harokat dhamma. Nah, jadi begitu ya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar kaidah jar majrur. Diteliti lagi. Kenapa? Ya para ulama meneliti. Kenapa setiap huruf ini, ya setiap huruf ini, huruf fi, huruf ila, huruf min, setelahnya itu isim selalu kasroh, ya kan? Selalu kasroh. Nah, maka kemudian mereka menyimpulkan, oh kalau begitu ini namanya huruf jar. Huruf yang mengkasrohkan isim setelahnya, itu maknanya. Maka setiap huruf ini, al-mad, isim setelahnya dibaca jar, harokat akhirnya. Dibaca majrur. Maka dibaca fil madrasati. Pertanyaannya mungkin, Ustadz, ini kan kita hanya menentukan harokat akhir. Ya, harokat akhir. Terus harokat sebelum akhir itu bagaimana? Ya kan? Nah, harokat sebelum akhir, ya kayak kayak Muhammadun kan ada mim ha mim dal. Dalnya ini kan dia ilmu nahwin dipakai. Kayak apa? Al waladu ada waw lam sama dal. Kan kalau ilmu nahwu harokat akhirnya kita sudah tahu itu di. Terus harokat sebelumnya itu nggak pernah berubah. Selamanya itu alwal, alwala selamanya. Selamanya itu kalau kita sebut madrasah sekolah, selamanya madrasah. Bukan midrisi, bukan midrisu, selamanya madrasah. Makanya harokat sebelum akhir itu nggak ada rumus. Bagaimana cara ditahu? Ya dihafal. Nggak ada jalan lain, dihafal. Hanya kan mudah. Kenapa? Karena nggak berubah-berubah. Sekali hafal, langsung tahu. Kalau ini antum mau hafal, harokat akhirnya mau hafal, nggak bisa. Kenapa? Muhammadun ini dalam satu kondisi bisa menjadi Muhammadun. Ketika dimasuki huruf jar fi Muhammadin, ya kan? Ketika dia apalagi namanya jadi misal kalau kalau apa dalam dalam mansubat misal dia jadi menjadi maf'ul bi menjadi objek dia menjadi Muhammadan dia bisa dihafal. Kenapa? Karena berubah-ubah mu'rob dia mu'rob. Makanya disitulah gunanya gunanya kaidah, gunanya rumus. Nah, kaidah-kaidah ini kemudian para ulama itu rampung menjadi beberapa istilah-istilah yang istilah-istilah itulah dituangkan dalam kitab-kitab nahu, mulai kitab nahu yang paling dasar misal al-ajrumiyah, naik di saranya ya ada mutami majrumiyah, macam-macam saranya ya, tufatus seniyah, apalagi namanya yang antum ya tufatus seniyah yang antum eh, syarah mutasar jidan, ada al-mumti, banyak sekali saranya ya. Sarah itu dia menjelaskan matan-matan yang ada di jurumiyah itu. Kenapa? Karena di jurumiyah itu dia hanya apa lagi namanya berisi kaidah-kaidah yang nggak ada contoh-contoh. Yang bagi pemula itu berat sekali. Nggak ada contoh-contoh. Kaidah saja kaidah toh, marfu, mansub, majrur, majzum, itu kaidah-kaidah itu. Nah, maka kemudian para ulama itu mensarah, ya kan, tufatus saniyah, mutamimah jurumiyah, ada muktasar jidan, ya ada al-mumti, banyak banyak saranya apa jurumiyah. Dalam rangka untuk menjelaskan istilah-istilah atau kaidah-kaidah tadi agar kemudian kita mempelajarinya bisa lebih mudah. Nah, gitu ya. Mungkin itu, semoga bisa dipahami penjelasan saya. Ada lagi? Oh, jadi begini ya, maksudnya saya ingin ini dulu saya perjelas dulu supaya. Ya, Jadi silakan. Jadi maksudnya ini kita harus mengetahui posisi dari kalimat itu supaya kita bisa mengharokati sesuai dengan posisi yang atau kedudukan yang dimiliki kalimat atau kata itu ya. Ya, itu yang pertama, supaya kita bisa mengharokati. Artinya kalau kita bisa mengharokati, kita bisa membacanya kan? Karena kan Oh, gundul. nah, Ustaz, nah, Ustaz. Paham, paham. Nah, ini gundul kan? Gimana kita membaca kalau kita tidak bisa harokati? Nah, nah, harokat Eh, akhirnya itulah ilmu nahu itu bermain. Kenapa? Karena harokat akhir itu yang berubah-ubah. Kalau harokat sebelum akhir, ya nggak berubah-berubah, tinggal kita hafal saja. Bintu, Iya, ini bintu dari dulu bin nggak berubah-berubah menjadi ban atau bun, ya bin hanya tu ti, nah, tergantung kaidah apa, tergantung rumusnya.
Nah, gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kita bisa membaca dan mengharokati berdasarkan kaidah yang kita pelajari, kita juga bisa menerjemahkan bahwa susunan kalam ini, susunan kalimat ini maksudnya. Nah, gitu. Ya kan? Jadi itu eh, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, ya. Makanya nanti termasuk orang Arab, ketika mereka itu disudurkan kitab gundul begini, suruh terjemahkan. Kalau dia tidak belajar nahu, nggak bisa diterjemahkan. Atau dia tidak bisa baca. Pusing, pusing tujuh keliling itu. Meskipun orang Arab. Ya. Apalagi misal orang-orang ajem, ya non Arab, yang pergi jadi TKI misal di Arab. Lancar dia bahasa Arab, berbicara lancar luar biasa. Pulang ke Indonesia disuruh disodorkan kitab yang gundul, nggak bisa kan? Nggak mungkin dia bisa baca. Nggak mungkin dia bisa terjemahkan juga. Meskipun mungkin dia tahu ismu ini artinya nama, al-mudarris ini artinya guru, hamidun ini artinya hamid, tapi secara susunan pembahasan nanti ini kalau begini mungkin sederhana. Tapi kalau sudah di kitab-kitab fikih itu itu ribet dia. Apalagi namanya susunannya itu jelimet sekali. Ya, melibatkan ilmu nahu, yang kedua ilmu sorof. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu. Intinya ilmu nahu itu menentukan harokat akhir. Nah, ilmu sorof dia itu sebenarnya salah satu fungsi